lagi dengan Kak Lena dan Kak Christine. kita Akan melakukan ibadah online minggu ini. Oke. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kakak Christine berdoa. Mari adik-adik, walaupun kalian di rumah, kita mau sama-sama tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pagi ini kami masih boleh beribadah, walaupun secara online. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu selama satu minggu ini. Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu, serta kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo semuanya. Hai. Selamat pagi Kak Lena. Pagi Kak Kristi. Gimana adik-adik di rumah? Masih tetap semangat? Semangat dong.
Kita mau tepuk Yesus dulu yuk. Oke. Sama-sama ya. Ya. Dengan Kakak Lena, Kak Kristin di sini, juga kalian yang di rumah. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Oh Yes. Oh sus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Siapa bersuka cita hari ini? Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah. Kalian sangat mencintai Tuhan kan? Mari kita sama-sama. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan suara yang terbaik, kita mau katakan I love you Jesus deep down in my heart. Yuk tepuk tangan ya. Sama-sama. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down. I love you. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Okay. Aku cinta. Weh, ternyata Cilena itu cinta banget sama Yeay, Tuhan. iya dong. Seberapa cinta Kalena sama Tuhan? Cinta banyak banget. Cinta banget. Gimana dengan adik-adik di rumah? Kalau kita cinta banget sama Tuhan, mari kita berikan yang terbaik lagi buat Tuhan. Yes. Mau? Mau Mau dong. Kalena? Oke, kita nyanyikan Aku Cinta Yesus. Aku cinta ya. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam Aku cinta. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cinta sudah dalam banget. Cinta sudah dalam banget. Kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh sungguh indah. Oh, oh sungguh indah. Oh, oh sungguh indah. Senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan dengan sikap yang baik. Kembali tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau seperti wanita yang selalu menuruti perkataan Tuhan. Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Kira-kira berapa bulan ya? Tapi nggak apa-apa, walaupun kita nggak ketemu, tapi kakak selalu berdoa buat adik-adik. Terus adik-adik juga doain ya kakak-kakak sekolah minggunya agar selalu sehat. Sama seperti adik-adik, selalu sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kakak mau cerita satu kerajaan. Aduh, kerajaan apa ya? Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Kakak akan ajak kalian ke suatu kerajaan, tapi hitungan ketiga bareng sama kakak tepuk ya, sekali gitu. Siap? Coba ya. 1, 2, 3. Ya, kok belum semua? Kalau belum semua, kakak belum bisa pindah nih ke istana. Sekali lagi ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Belum semua. Oke, sekali lagi. Sekali lagi kita akan pergi ke satu istana. 1, 2, 3. Tring. Ya, ini dia istananya. Istana siapa ya kira-kira? Di istana ini ada seorang raja yang sangat kaya. Jadi dia itu punya kekayaan yang sangat banyak. Adik-adik tahu nggak? Dia bikin sebuah pesta selama 40 hari. Waduh, gimana tuh ya pesta 40 hari? Dari orang yang miskin, yang kaya, yang pemulung, yang raja, semuanya boleh datang. Boleh makan apa aja, boleh minum, boleh makan buah, pokoknya bebas. Karena raja ini sangat kaya. Tapi satu hari dia lagi waktu pesta itu, rajanya kan kalau raja nih, ini kan raja nih, dia kan pasti punya ratu. Nah ini ratu, tapi selama pesta ratunya nggak ada, cuma ada rajanya sendiri, ratunya nggak ada. Kira-kira ratunya kemana ya? Nah dia bilang sama pembantunya, tolong panggilkan ratuku yang paling cantik. Ya, dia punya ratu, namanya Ratu Wasti. Siapa? Ratu Wasti. Nah, ratunya dipanggil nih. Tahu nggak adik-adik? Ratunya nggak mau. Katanya, nggak mau. Aku mau bikin pesta sendiri. Jadi Ratu Wasti itu bikin pesta sendiri dan dipanggil sama rajanya nggak mau. Lalu rajanya itu, kesel ya. Aku bikin pesta yang lama, aku bikin pesta yang besar, tapi ratuku nggak mau. Akhirnya rajanya marah. Rajanya bernama Ahasiweros. Apa? Ahasiweros. Iya. Nanti adik-adik bisa baca ya. Nih, Ester 1 sampai 10. Ester 1 sampai 10. Oh, banyak banget, Kak. Nggak apa-apa. Kan bacanya satu hari satu. Jadi adik-adik bisa baca ya. Ester 1 sampai 10. Raja Ahasiweros ini kesel nih karena ratunya nggak mau datang. Akhirnya dia bilang begini, sudah, Ratu Wastinya keluarkan dari istana. Wah, jadi Ratu Wastinya itu disuruh pergi. Tapi semakin hari rajanya kangen kali ya, nggak punya ratu, gimana ya? Akhirnya sida-sidanya pengawal-pengawalnya bilang, ayo kita cari seorang ratu gitu. Kita cari seorang ratu, wanita yang sangat cantik, kumpulkan di seluruh desa, nanti kita berikan kepada raja. Wah, dikumpulin nih wanita-wanita cantik di seluruh desa. Nah, di satu keluarga, nah ini adik-adik dengar, di satu keluarga ada wanita yang sangat cantik, tapi dia nggak punya papa dan nggak punya mama lagi. Dia udah nggak punya orang tua. Dia itu diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Siapa? Mordekai, iya, hebat. Mordekai. Jadi paman Mordekai ini bekerja di istananya Raja Ahasuerus ini. Lalu si pamannya bilang begini, ayo kamu ikut ke istana untuk jadi ratu. Raja sedang mencari pengganti Ratu Wasti, kata dia gitu. Tapi karena wanita ini sangat taat kepada pamannya, dia mau. Adik-adik tahu nggak siapa nama wanitanya? Yo, pamannya namanya Mordekai. Ponakannya namanya siapa?
ratu, belum jadi ratu waktu itu. Namanya Esther. Siapa? Esther. Nama lainnya adalah Hasada. Jadi nama lainnya Esther adalah Hasada, tapi dia lebih dikenal dengan Esther. Akhirnya Esther ini taat sama pamannya. Lalu dia pergi ke kerajaan. Di sana Esther itu dan seluruh wanita-wanita yang ada di desa dan di kota semua datang, yang terpilih itu harus pakai wangi-wangian, harus dibersihkan badannya selama 1 tahun, 12 bulan, 365 hari. Lama ya? Nah, kalau wanita-wanita ini udah cantik, nanti dibawa ke raja. Nah, suatu hari Esther pun dibawa ke raja. Adik-adik tahu, raja sangat suka dengan Esther. Esther adalah anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan. Walaupun dia nggak punya mama papa lagi karena sudah meninggal, tapi Esther adalah anak yang baik. Raja sayang sama Esther, tapi Esther belum boleh ketemu sama raja terus-terusan. Jadi di kerajaan ini, siapa yang mau ketemu sama raja itu harus dipanggil sama raja. Kalau rajanya nggak panggil, terus tiba-tiba datang, itu bisa mati loh. Jadi rajanya itu punya tongkat. Nah, nih tongkat. Jadi kalau ada yang datang nggak dipanggil sama raja, tongkatnya ditaruh ke bawah, maka orang itu akan mati. Tapi kalau misalkan ada yang datang, terus tongkatnya ditaruh di atas, nanti orang itu pegang ujung tongkatnya, maka orang itu hidup. Nah, jika cerita, Paman Mordekai itu punya musuh namanya Haman. Hamannya itu adalah orang yang sombong. Dia itu punya kedudukan di istana. Tapi Haman itu pengennya disujud. Kalau dia lewat ada yang sujud. Mordekai nggak mau karena dia cuma sujud sama Tuhan. Nah, si Haman ini kesel tuh sama Mordekai. Kenapa sih dia nggak mau sujud sama aku? Padahal yang lain mau. Tapi Paman Mordekai nggak mau. Paman Mordekai maunya sujudnya sama Tuhan. Nah, si Haman ini lagi cari ide. Gimana ya caranya supaya Mordekai ini mati, tapi tidak dengan tanganku, gitu. Dia cari cara. Oh, dia tahu. Rupanya Paman Mordekai dan Esther adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan dari kerajaannya Ahasiweros. Jadi dia punya kesempatan. Aku akan buat kesalahan. Aku akan mencari kesalahan si Paman Mordekai ini supaya dia dan seluruh bangsanya dimusnahkan oleh raja. Jahat ya si Haman ini. Boleh nggak begitu adik-adik? Nggak boleh. Iri hati, marah, benci, nggak boleh ya. Tapi si Haman ini makin marah. Dia cari-cari nih kesalahan Mordekai. Bener, ketahuan kalau dia itu bangsa Yahudi. Lalu dia bilang, Raja, ada bangsa Yahudi. Kalau misalkan, boleh nggak saya minta izin untuk menghabisi bangsa Yahudi? Wah, dengan segala kelicikannya Paman Haman, akhirnya dia dapat izin dari raja. Dapat izin kalau dia boleh menghancurkan dan memusnahkan bangsa Yahudi. Wah, kedengeran sama Paman Mordekai. Aduh, kalau misalkan bangsa Yahudi semua dimusnahkan, berarti aku juga dong. Berarti Esther juga dong. Berarti bangsa Yahudi semuanya habis. Sedih dong Paman Mordekai. Wah, akhirnya Paman Mordekai itu menangis terus di depan istana. Lalu Esther melihat. Terus dia bilang, dia suruh orang, tanyain pamanku apa yang terjadi. Terus dia itu pergi. Katanya bangsa Yahudi ingin dimusnahkan. Terus dia pergi lagi ke Esther. Ratu Esther, katanya, bangsa Yahudi, bangsamu akan dimusnahkan. Dia kaget. Terus bagaimana nih? Lalu si Esthernya bingung. Dia cari cara, bagaimana ya? Gimana ya? Dia mengasihi bangsanya. Kalau semua bangsanya dihabiskan, dia juga. Lalu dia bilang begini, kata Paman Mordekai, Esther, ayo pergilah ke raja. Kalau kamu meminta belas kasihan raja, pasti nanti bangsa Yahudi akan diselamatkan. Tapi Esther bilang, Paman, kalau nanti aku pergi ke raja, kalau raja tidak memanggilku, maka aku akan mati. Kan kalau dipanggil, baru aku tidak mati, kan aku tidak dipanggil.
Lalu bingung. Lalu si Esther bilang begini, oke, gimana kalau seluruh yang ada di tempat di kerajaan ini yang bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mereka berpuasa tidak makan, tidak minum. Tolong berdoa untuk aku supaya pas aku datang ke kerajaan, rajanya tidak marah dan aku tidak mati karena dibunuh. Oke? Selama 3 hari semua bangsa Yahudi yang bekerja di kerajaan itu berpuasa. Tuh, sepakat berdoa dan berpuasa. Berdoa 3 hari 3 malam terus berdoa dan berpuasa. Tiba waktunya 3 hari. Esther pakai baju kerajaannya sebagai ratu. Dia memberanikan diri walaupun sebenarnya dia takut. Aduh, aku tidak dipanggil raja. Kalau aku tidak dipanggil raja, aku bisa mati. Tapi demi bangsaku, demi kotaku, demi semua rakyat, aku akan berani datang ke raja. Gitu. Akhirnya dengan keberaniannya dia, karena semua sudah berdoa, dia datang ke raja. Baru nyampe depan istana, rajanya langsung bilang, Esther, apa yang kau lakukan di sini? Aduh, Esther dengan sangat takut datang ke raja. Tapi tahu nggak adik-adik? Wah, rajanya ambil tongkatnya. Deg-degan nih, diangkat atau tidak. Kalau tongkatnya tring di bawah, maka Esther akan mati. Tapi kalau di atas, Esther hidup. Wah, luar biasa. Rupanya raja mengangkat tongkatnya. Lalu Esther datang pegang ujung tongkatnya. Lalu si raja bilang, apa yang kau mau Esther? Aku akan berikan. Bahkan setengah negeri ini pun yang kau mau pasti aku berikan. Wah, Esther sangat senang. Lalu Esther bilang, mari makan bersamaku raja nanti malam. Ajak juga Haman. Haman itu paman yang jahat itu. Oh ya? Oke. Rajanya mau. Esok malamnya Haman datang dan raja datang. Lalu raja tanya lagi sama Esther. Esther, Ratu Esther, apa yang kau mau? Setengah negeri ini pun akan aku berikan padamu. Wah, Esther senang banget. Lalu dia bilang gini, Raja, ada satu orang yang ingin memusnahkan bangsaku. Orang itu jahat. Wah, Esther ceritain semua. Adik-adik kalau mau tahu, ada loh di Esther 1 sampai 10 tadi. Kalau kakak ceritain jadi panjang. Nah, kakak ambil intinya aja ya. Lalu Esther ceritain bahwa Haman ini ingin membunuh semua bangsanya. Juga paman Mordekai. Waduh, raja marah sekali. Padahal pamannya tahu, raja ini tahu kalau paman Mordekai ini membela raja, sayang sama raja, sama seperti Ratu Esther. Wah, akhirnya raja marah. Terbalik loh adik-adik, hebat ya. Kalau berdoa sungguh-sungguh semuanya sepakat, maka tadinya Mordekai yang akan dibunuh beserta dengan bangsa Yahudi sama Haman, mana Hamannya yang dibunuh? Kata rajanya, panggil Haman dan seluruh anak-anaknya. Kasihan juga ya. Dan anak-anaknya semua dimusnahkan. Tapi Ratu Esther, paman Mordekai, dan semua bangsa Yahudi diselamatkan sama raja. Karena raja itu kan berkuasa. Dia bilang boleh mati, hidup, terserah raja. Tapi karena Esther dapat perkenanan dari raja, maka Esther minta apa aja raja kasih. Dan apapun yang raja suruh, semua harus melakukan. Keren ya, Esther itu berani. Nah, dari cerita ini kakak mau ajak adik-adik berdoa. Sekarang kan Indonesia lagi apa? Ada virus, ada demo, ada hal-hal yang gak baik. Mau gak adik-adik yang di sekolah minggu GBI Soleh Ali, semuanya datang sama Tuhan. Tapi kak, aku gak kuat puasa 3 hari. Ya gak harus puasa 3 hari, mungkin berdoa setiap hari. Bawa Indonesia dalam doamu. Bilang, Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan jagain Indonesia. Kita punya raja, kita punya Tuhan. Tidak seperti Ahasverus ini yang kapan kita datang harus mati atau kita hidup. Tidak. Kita punya Tuhan yang baik banget. Setiap hari kita datang, Tuhan akan dengerin, Tuhan akan tungguin, Tuhan akan sayang, Tuhan akan senang. Kalau nih ya, coba nih, semua anak-anak sekolah minggu GBI Soleh Ali, ada berapa nih? Mungkin ada 60
600? Semuanya doa sama-sama buat Indonesia. Pasti Tuhan dengerin. Kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, semua berdoa untuk Indonesia. Maka nanti Indonesia sebentar lagi akan baik. Gimana? Kita bisa sekolah lagi, kita bisa sekolah minggu, bisa ketemu lagi. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan hilangkan semua virus-virus. Tuhan akan selamatkan Indonesia. Tuhan akan beri damai untuk Indonesia lewat doa adik-adik. Percaya deh, Tuhan itu paling suka lihat anak-anak kecil berdoa dan sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Mau ya? Mulai saat ini, setiap hari datang sama Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Iya, nanti datang setiap hari. Datang berdoa, bawa Indonesia dalam doamu. Bilang, aku bangsa Indonesia. Aku akan berdoa untuk Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hingga Raja Ahasuerus, Ratu Ester, semuanya bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena ada satu orang yang berdoa, namanya Ratu Ester. Nah, Indonesia juga akan diselamatkan karena ada siapa? Ada kamu, anak-anak sekolah minggu yang berdoa untuk Indonesia. Ya, amin firman Tuhan. Kita nyanyi yuk satu lagu, setelah itu kita berdoa. Pasti tahu lagunya. Bagi bangsa ini, aku berdoa dan berdiri. Ya. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Yesus Kristus Tuhan namanya. Tuhan yang cinta Indonesia, Tuhan yang mengasihi Indonesia. Kami percaya lewat doa-doa anak-anak sekolah minggu, setiap hari yang berdoa untuk bangsanya, untuk bangsa Indonesia, Tuhan akan dengarkan. Sehingga Tuhan akan meluputkan virus corona ini dari Indonesia. Tuhan akan luputkan semua yang jahat atas Indonesia. Tuhan akan luputkan semua yang berbahaya atas Indonesia. Tapi Indonesia penuh dengan shalom Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lewat doa-doa yang dinaikkan oleh setiap anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang akan Tuhan dengar doanya. Tuhan, hamba juga berdoa biar seluruh keluarga anak-anak sekolah minggu Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan berkat yang berlimpah Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka sehingga lewat orang tua mereka berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak dan anak-anak akan tercukupi semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau jadi seperti Ratu Ester yang berani berdoa, berpuasa untuk bangsanya sehingga bangsanya diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik yang udah dengar firman Tuhan tadi, dari awal sampai akhir, kakak punya kuis buat kalian. Nah, hari ini kuisnya setiap kelas dapat satu. Jadi misalkan balita 1, balita kecil 1, balita besar 1, kelas 1 1, kelas 2 1, dan tunas 1. Ada 5. Siapa yang paling cepat? Nanti kirim ke kakak Aurel. Nih ya, di bawah ininya nomor handphonenya, kirim cepet-cepetan, maka kalian akan dapat hadiah. Oke, untuk balita yang kecil, siapakah nama ratu yang tadi kakak ceritain, yang berdoa buat bangsanya, yang yang dijaga sama pamannya? Ya, 1, balita kecil, siapakah nama ratu yang tadi kakak cerita? Yang kedua, untuk balita yang lebih besar nih, wah ini balita yang lebih besar. Siapakah nama ratu yang diusir sama rajanya? Ya, siapakah nama ratu yang diusir oleh rajanya?
Oke, digantikan sama ratu yang tadi. Yang ketiga, ini kelas 1. Siapakah nama paman Ratu Ester? Siapakah nama paman Ratu Ester? Oke, yang keempat, siapakah nama rajanya? Oke, siapakah nama raja? Jadi kan ratunya Ratu Ester, rajanya namanya siapa? Nah, oke. Dan yang terakhir untuk anak tunas, ada di ayat berapakah Ester mulai ada? Ya, di ayat berapakah nama Ester ini mulai ada? Kan tadi kan ayatnya adalah Ester 1 sampai 10. Nah, mulai nama Ester itu ada mulai ayat berapa? Sampai berapa? Oke? Ngerti ya? Oke, kirim secepat-cepatnya ke nomornya ini, ke Cici Aurel. Nanti hadiahnya akan diberikan kepada yang paling pertama mengirimkan jawabannya. Terima kasih ya adik-adik. Mari terus berdoa untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.